Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks untuk besok hari terakhir perdagangan di minggu ini, dan juga ada 9 saham di sektor keuangan. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, ketujuh Doit, kedelapan Bumi, dan ke-9 BRMS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,3% ke harga 6.683, dan transaksi sampai saat ini ada di 10,3 triliun, dan asing kembali net buy hari ini senilai 250 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG tutupannya di 6683, ditarik naik ya, enggak ya. Jadi ya ini pas di area ini masih nggak masalah. Dia juga reject area support minornya di 6650. Jadi gimana untuk besok? Besok kalau bagus dia harus rebound kembali ya, itu bagus kalau rebound. Tapi kalau ternyata terus turun ya siap-siap bisa ke 6600 lagi, dan masih akan konsolidasi. Range-nya itu 6600, support pertengahan, dan resistennya 6700. Jadi seperti itu ya. Moga-moga besok Jumat ceria dan ISG bisa breakout kembali ke atas 6700. Dan bagusnya lagi kalau dia bisa naik 1% lebih. Jadi bisa all time high untuk besok. Itu menarik, berarti saham-saham big cap bisa naik. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,94% ke harga 2020. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Broker semarinya belum ada. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, lihat dulu harga call. Harga call udah di atas 220 ya. Ini masih harga penutupan semalam, menguat 0,92%. Jadi lihat update-nya nanti sore, biasanya di atas jam 6. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi reject area support 2000. Jadi ini bagus, dia false breakout ya. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di support dan cut loss tadi ya, namanya trading seperti itu. Jadi untuk sekarang kalau Bapak Ibu masih kasih toleransi, nggak cut loss ya nggak masalah juga, karena 7% kan. Nanti kalau sudah asimetris, ARB dibuka kembali bisa minus 25%, yaitu kalau bisa disiplin cut loss ya, karena bisa aja dia ARB atau turun 15%, 10% tuh kan cukup dalam. Untuk dia balik naik itu berat, jadi sebaiknya pakai cut loss. Untuk sekarang ya masih bisa ditoleransi lah. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, takutnya ada pantulan seperti ini, ya boleh, karena masih 7%. Nah nanti kalau udah dibuka itu kalau bisa jangan, harus pakai cut loss ya, daripada dibawa turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Indi. Kalau dilihat hari ini lumayan juga volumenya meningkat dari 2 hari sebelumnya. Masih adanya masih golden cross, masih mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya kalau mau bagus besok harus rebound, tapi candle seperti ini nih bisa candle kurang bagus ya, karena sebelumnya dia membentuk doji di hari Rabu, dan hari ini malah dikonfirmasi turun tapi membentuk candle hammer ya. Besok kalau bisa tutup di atas 2080 minimal itu bagus, ada peluang minggu depannya Indi bisa kembali uji 2200 nya ini yang hari Senin kemarin gagal dilewati. Jadi seperti itu. Apakah bisa buy on support di area ini? Ya atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau mau nekat beli, kalau besok dia merah lagi dan tutup di bawah 2000, ya jual dulu, buyback di area 1800 ini. Tapi harusnya semoga dijaga ya 2000-nya, dan ya minggu depannya bisa naik lah untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup menguat tipis 0,45% ke harga 2220. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro setelah membentuk Black Crow, dia membentuk candle doji atau hammer ya. Dan apakah ada peluang naik? Ya ada. Peluang naiknya itu mentok 2300. Sepertinya itu dijaga, dan susah untuk Adro naik sampai 2400 lagi dalam waktu dekat ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau di-tektokin aja. Misalnya tanggal 25 Januari beli di area support. Kalau Bapak Ibu targetkan 2400, malah balik ke harga beli kan. Kalau cuman targetnya resisten terdekat, udah take pay itu. Bisa 3%, 4%, nanti beli lagi. Kan bisa juga hari ini beli, kalau besok atau minggu depan dia naik ke 2300, jual lagi. Udah, seperti itu aja. Ini dari 18 Januari itu bisa 2 kali sudah profit 4% minimal.
ya, beli di support jual resisten, beli di support lagi jual resisten. Memang ada yang nggak dalam satu hari, misalnya di tanggal 25 Januari ini beli kan, besoknya belum, besoknya baru rebound. Yang pastinya kan dia nggak turun, nggak jebol itu area 2180-nya ini, area toleransinya. Kalau jebol itu ya jual aja. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro potensinya masih bisa konsolidasi, tapi untuk dia kembali breakout 2400 itu agak berat ya. Seminggu ke depan pun kemungkinan besar tektokan aja dia di 2200 sampai 2300. Jadi seperti itu. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbang. Langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup menguat tipis 0,35% ke harga 2820. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA ini nggak kemana-mana ya. Jadi tektokan aja di 2800 sampai 2900 ya. Kalau cari 2% 3% dapat tuh dalam seminggu. Harga sekarang dia reject trend line uptrendnya ini ya. Jadi kalau nanti malam harga kual rebound apalagi di atas 5% itu peluang PTBA akan kembali uji 2900-nya lagi. Jadi apakah menarik? Menarik PTBA ini, yang penting nggak turun dari 2750 tuh, atau kasih toleransi 2700, jebol itu jual aja. Berarti PTBA lanjut bisa kembali downtrend. MACD-nya sudah membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 makin dalam. Tapi ini ada tarikan naik ya, semoga aja bertahan ya. Besok jangan sampai candle merah, apalagi candle merahnya jebol 2750, ya udah jual aja dulu kalau ada yang beli di support. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup terkoreksi 1,87% ke harga 20.925. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini gagal ya, jadi cut loss juga. Kalau ikutin saran saya beli buy on report ya cut loss, karena dia gagal bertahan di atas 22.000 dan turun. Jadi gimana untuk ITMG? ITMG ini kalau dia sudah membentuk three breakout seperti ini ada peluang rebound, tapi kalau candle merah lagi jaga aja di 20.000, ini potensi besar ada pantulan dan juga dia mungkin masih konsolidasi di range harga support 20.000 dan resisten 22.000. Nah, bisa seperti ini juga gambarannya, dia uptrend cuman gagal tuh melewati 22.500. Jadi seperti itu untuk ITMG. Apakah ini bisa buy? Harganya nanggung ya. Kalau mau cut loss mepet atau sekalian cut loss di bawah 20.000 ya boleh juga. Atau nyicil dulu, kalau ternyata dia turun beli lagi di 20.000, kalau dia mantul ke atas ya bisa profit tuh. Cari aja profit 3-5%. Jadi seperti itu ya. Untuk ITMG nggak menarik ya. Memang ada area support nih di 21.000. Ya ada peluang lah kalau market sektor kual besok jalan ya, dia potensi reboundnya ya mentok-mentok 22.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 0,43% ke harga 22.825. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR juga gagal bertahan di atas 23.000, tapi ini bisa masih area toleransi. Nah, bisa seperti ini. Dia reject, tapi kalau saya udah cut loss ya. Kemarin beli 3 hari yang lalu, kalau nggak salah hari Senin saya beli, dan hari ini cut loss karena memang dia jebol 22.800. Jadi kemana arahnya ya? Kalau mau bagus besok harus kembali ke atas 23.000. Tapi kalau dia besok merah lagi, walaupun tipis, itu berpeluang ke 22.000 sampai 21.500-nya ini. Ingat dia ini kan gagal breakout ya, turun. Memang ini ada pola bullish flag atau patan flag ya. Ini tinggal nunggu break. Sebenarnya sih 24.000 ini baru tuh lanjut uptrend. Jadi seperti itu. Untuk UNTR belum menarik menurut saya, walaupun candle hammer, tapi kalau mau coba beli ya atur aja bagaimana strategi masing-masing. Langsung saja ke saham ke-6, ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 2,34% ke harga 10.400. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum seperti analisa saya sebelumnya ya, dia itu paling mentok 11.000, turun lagi, dan dia itu masih konsolidasi, dan bahkan dia itu sudah gagal mempertahankan
trendline downtrendnya. Dia sempat breakout, gagal, turun ya. Besok itu turun, targetnya 10.000 ya, kemungkinan ada pantulan ya bisa. Kalau Bapak Ibu mau tektokin ya boleh, tapi kalau Bapak Ibu target profitnya di 11.000 agak berat. Kalau Harum sudah turun lagi ke 10.000 ini, kalau dia retest ini mentok-mentok 10.500 saja dia naik, turun lagi. Karena kenapa? Karena dia sudah membentuk higher low, jadi rawan untuk Harum. Kalau beli harga sekarang juga nanggung, mending sekalian di bawah 10.000. Tapi kalau Bapak Ibu coba mau beli, kalau Bapak Ibu pikirnya, feelingnya mau naik, ya boleh. Yang penting buat trading plan. Jadi seperti itu. Kalau dilihat EMA 20-nya sudah di atas dan dia gagal, ya udah. Ini konfirmasi turun untuk Harum. Targetnya 10.000 dulu terdekat. Langsung saja ke saham ke-7, ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi 1,57% ke harga 250. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit koreksi dengan volume kecil dan dia membentuk candle hammer terbalik, tapi masih di area harga 250. Apakah ini bisa spekulasi buy? Menurut saya masih bisa karena masih di atas EMA 20-nya garis ungu ini. Dan kalaupun yang mau coba beli ya tinggal cut loss kalau dia jebol 240. Jadi cut lossnya paling mentok 5% ya. Target profitnya ya 260, ini terdekat dan menurut saya bisa sampai untuk Doit ya 280 karena dia juga baru breakout dari trendline downtrendnya dan dia baru retest, mungkin retest EMA 20 nya nih aja di 250, besok rebound kalau harga Koal juga rebound nanti malam. Jadi seperti itu untuk Doit ya. Apakah menarik? Ya menarik, tapi kalau mau nawar di 242 di bawah 250 ini bisa juga. Siapa tahu dikasih turun dulu baru ditarik naik. Tapi kalau enggak ya yang beli di 250 lah yang ikut naik ya. Atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu, tapi ini disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-8, ada Bumi yang hari ini ditutup menguat 3,89% ke harga 80. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi setelah bertahan di 75 dan dia akhirnya breakout juga ya. Tapi kepentok lagi 80 tapi volumenya meningkat dan ini ada indikasi juga rounding bottom. Nah, kalau dia break itu targetnya kemana? Ke 88. Ini seperti ini. Jadi 88 sampai 92 itu bisa. Dan juga ini bisa dikatakan sudah uptrend. Jadi menarik diperhatikan juga besok atau minggu depan itu potensinya naik ya. Bahkan bisa ke 100. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Untuk Bumi, langsung saja ke saham terakhir, ada BRMS yang hari ini ditutup terkoreksi 4,34% ke harga 132. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi paling retest 130 terus mantul lagi toleransi 120. Itu kalau dia jebol 120 berarti lanjut downtrend, mending out dulu. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Ya coba aja di area 128 sampai 130 ini. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, kemana arah pantulannya untuk dia bisa naik lagi lebih tinggi. Ya ini di area 128 sampai 130. Area ini harusnya ada pantulannya mentok-mentok bisa sampai 134. Ya, kalau dia lebih tuh berarti marketnya memang mau dia cepat naik lebih tinggi. Tapi kalau marketnya biasa aja, biasanya mentok-mentok 134 turun atau konsolidasi dulu ya, karena BRMS sudah naik cukup tinggi 2 minggu ke belakang ya, dia retest dulu sebelum naik lebih tinggi. Jadi menarik untuk BRMS, besok bisa di wait and see. Kalau dia koreksi dalam besok itu bisa coba, apalagi ke area dekat-dekat 126 nih. Jadi seperti itu untuk BRMS. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader
Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, cari profit cepat 1-5% dalam hitungan menit, ya bisa join di kelas scalping Borneo Trader yang akan saya selenggarakan di tanggal 6 Februari hari Minggu besok. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga ARB Hunter, arah Hunter. Yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham untuk scalping. Yang penting disiplin dan ikutin tekniknya, ya biasanya tetap ya bisa profit. Jadi seperti itu. Yang tertarik DM aja Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga besok kembali cuan.